Pasti kalian sudah tahu tentang benda ini. Ini bukanlah tentang simbol gambar pelangi yang seringkali dikaitkan dengan dua lelaki yang suka main pedang-pedangan. Melainkan tentang benda yang ada di dalamnya yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Ya, ini adalah korek api yang sering kita gunakan untuk membakar sampah, atau daun kering, menyalakan rokok, atau juga untuk membakar ini. Mohon maaf, saya rasa bukan untuk membakar ini. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana korek api ini dibuat? Inilah video pembuatannya. Pertama-tama, batang kayu yang panjang dipotong-potong, seperti uang gaji kita yang dipotong untuk bayar cicilan di awal bulan. Kemudian potongan-potongan kayu tersebut diiris hingga menjadi lemboran-lemboran tipis seperti uang di dompet kita yang semakin menipis di akhir bulan. Kemudian lembaran-lembaran kayu tipis tersebut disusun rapi seperti kue lapis yang rasanya manis saat digigit. Haha. Tak lupa, agar lebih padat lembaran kayu ini dipukul-pukul agar lebih rapi dan simetris. Proses selanjutnya adalah memotong lembaran kayu tadi hingga membentuk balok-balok kayu kecil dengan menggunakan mesin otomatis, yang nantinya balok-balok kecil ini akan digunakan sebagai batang korek api. Setelah proses pemotongan, kemudian balok-balok kayu kecil tersebut dimasukkan ke dalam mesin oven yang berputar-putar untuk proses pengeringan. Setelah proses pengopenan, balok-balok kecil tersebut disortir dengan menggunakan mesin untuk memisahkan batang-batang kayu yang bagus dan jelek. Hal ini dilakukan agar kualitas korek api yang dibuat terjamin kualitasnya. Tahap selanjutnya adalah pembuatan kepala korek api. Di tahap ini, pembuatan kepala korek api memerlukan beberapa bahan, di antaranya fosfor, kalium klorat, belerang, antimon trisulfida, dan lem sebagai perekat campuran tersebut. Setelah bahan campuran lengkap, kemudian campuran tersebut diaduk sampai semua bahan tercampur merata dan menghasilkan adonan yang diinginkan. Dan seperti inilah hasil adonan yang siap dijadikan bahan untuk pembuatan kepala korek api. Kemudian bahan tersebut akan dipindahkan ke tempat selanjutnya, di mana kepala korek api dibuat. Sebelum proses pembuatan kepala korek api, adonan tadi akan disaring terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada adonan atau campuran yang menggumpal atau batu akik yang tercampur ke dalam adonan tersebut. Jika sudah dipastikan adonan tersebut aman, kemudian proses pembuatan kepala korek api pun dimulai. Proses ini menggunakan teknik celup, di mana ribuan balok-balok kecil dicelupkan ke adonan. Namun hal ini bukanlah metode di mana balok-balok kecil tersebut diputar, dijilat, terus dicelupin seperti iklan kue yang ada di TV. Dan inilah hasilnya ketika balok-balok kecil tadi setelah dicelupkan ke adonan kepala korek api. Apakah sampai di situ proses pembuatan korek api? Tentu tidak. Tahap selanjutnya adalah pembuatan bungkus korek api. Bungkus korek api juga dibuat dari bahan kayu yang sudah diserut tipis seperti ini. Seperti biasa, lembaran kayu tipis tersebut disusun agar memudahkan dalam proses pemotongan. Setelah lapisan kayu tadi dipotong, potongan-potongan tersebut akan disortir manual untuk mengecek lembaran kayu yang robek atau patah. Dalam proses penyortiran, di sini ketelitian dan fokus seseorang diuji agar tidak ada lemboran-lemboran robek yang ikut dalam proses selanjutnya. Setelah yakin kondisi lembaran kayu tidak ada yang rusak, kemudian lembaran tersebut diikat menggunakan tali agar tidak acak-acakan. Selanjutnya adalah proses pencetakan atau pembentukan lembaran kayu tadi menjadi wadah korek api-api bagian luar yang berbentuk kotak. Tahap berikutnya adalah pembuatan wadah korek api bagian dalam. Satu persatu wadah dicetak dengan cepat menggunakan mesin canggih hingga wadah korek api pun selesai dengan rapi. Tahap selanjutnya adalah memasukkan korek api ke dalam bungkus bagian dalam. Untuk proses pemasukan korek api ke dalam wadah, prosesnya dilakukan secara manual oleh karyawan pabrik dengan cara menuangkan sekeranjang korek api ke wadah yang sebelumnya sudah disusun rapi. Kemudian meja akan otomatis menggoyangkan korek api yang ada di atasnya hingga korek-korek tersebut mengisi wadah secara menyeluruh. Kemudian petugas akan mengontrol kembali agar korek-korek yang dimasukkan ke dalam wadah sesuai dan tidak terlalu penuh. Kemudian setelah dirasa cukup wadah tersebut diberikan ke bagian pengepakan. Di sini korek-korek di-packing secara manual. Setelah korek api selesai di-packing, kemudian bungkus korek api diberi permukaan gesek yang terbuat dari campuran fosfor merah, serbuk kaca dan perekat
agar nantinya memudahkan pengguna dalam menyalakan korek api tersebut. Inilah tahap terakhir di mana korek api akan dibungkus dengan menggunakan wadah yang lebih besar yang di dalamnya bisa menyimpan beberapa bungkus korek api kecil. Setelah proses tersebut selesai, kemudian bungkus korek api berukuran besar tersebut dimasukkan ke dalam dus untuk depak. Dan seperti itulah proses pembuatan korek api dari kayu sampai pembuatan wadahnya.